Miftah karena dia ini juga merupakan utusan khusus presiden. Artinya ada jabatan khusus loh yang diembankan ke seorang Gus Miftah di sini. Tetapi kalian sudah tahu kan di mana ada video yang viral, dia ini lagi ceramah ya di Magelang, Jawa Tengah. Kemudian ada bercandaannya yang sepertinya menyakiti hati orang kecil di Indonesia. Ada seorang pedagang asongan es teh, namanya adalah Bapak Sunaji, yang dia ini dipercandai dengan kata-kata, ada kata-kata apa sih, BODOH-nya lah, kurang lebih dalam bahasa Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat channel Jawahir Mansuri. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat iman, Islam, rezeki yang halal dan thayyiban, rezeki yang barakah dan berlimpah. Sahabat channel Jawahir Mansuri, mari kita simak ulasan bagaimana kronologi ceramah Gus Miftah yang viral dengan jual es teh. Bagaimana? Kita simak bersama-sama. Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Mungkin kalian sudah ngelihat video yang viral di mana ada seorang ustadz atau pendakwah, nggak tahu sebutannya apa di Indonesia, untuk Gus Miftah, karena dia ini juga merupakan utusan khusus presiden. Artinya ada jabatan khusus loh yang diembankan ke seorang Gus Miftah di sini. Tetapi kalian sudah tahu kan di mana ada video yang viral, dia ini lagi ceramah ya di Magelang, Jawa Tengah. Kemudian ada bercandaannya yang sepertinya menyakiti hati orang kecil Magelang, di Indonesia. Ada seorang pedagang asongan es teh, namanya adalah Bapak Sunaji, yang dia ini dipercandai dengan kata-kata, ada kata-kata apa sih, BODOH-nya lah, kurang lebih dalam bahasa Jawanya artinya itu. Kemudian juga ada kata-kata intonasi yang kesannya kayak meremehkan. Dan aku yakin Pak Prabowo tidak mungkin tinggal diam. Kita akan bahas, ada beberapa klarifikasi dan juga statement-statement dari pihak yang bersangkutan. Kita coba lihat dulu, adalah kita dengarkan teman-teman, tepatnya video yang viral tersebut. Memangnya seperti apa? Karena kan klarifikasi dari Gus Miftah sekarang katanya videonya dipotong-potong. Ya udah, coba kita dengerin kata-katanya agak lebih panjang. Apakah bercandaan tersebut relevansinya memang tepat untuk yang sedang didakwakan, ataukah ini adalah bentuk spontanitas yang mencerminkan isi hati seseorang? Kita coba lihat video yang viral berikut ini. Oh, Pandora. STM-mu oke nggak? Masih. Ya kono bidol goblok. Yang lebih anehnya lagi, orang-orang di sekitar itu pada ketawa. Ketawa itu ngakak, guling-guling, ibarat kata kalau anak zaman sekarang bilangnya. Ya Allah. Dan kamu tahu teman-teman ya, Bapak Sunajinya di sini cuman diem aja sembari senyum-senyum tipis. Gue larang payu, wes. Akhir. Jadi ana cerita tasawuf niku, ana bakul es karo bakul bakso niku jejer. Sing bakul es niku ndonga, ya Allah muga-muga hawane panas. Soalnya lah panas, ngombe es rasane seger. Oke, ini kita bahas konteksnya ya. Jadi ada penjual bakso yang berdoa, ya Allah, semoga hujan udaranya sejuk. Soalnya kalau sejuk-sejuk gini, biasanya makan bakso rasanya enak. Kita coba lihat dari konteksnya, apakah klarifikasinya itu masuk akal atau enggak. Bakso ndonga, ya Allah Gusti muga-muga udah. Soalnya adem adem biasanya mangan bakso rasane enak. Nah itu dia. Kira-kira umpama dina niku adem, berarti dongane bakul es niku kira-kira diijabah apa mboten? Tetap wae diijabah dalam bentuk yang lain. Es apa? Yo tapi awake sehat. Mulai ndelok bojone meteng. Lha kok ya nikmat. Kok ditinggal bakul es kok meteng, kan banyak terjadi di mana-mana. Oh Pandora. Jadi ibarat kata gini loh, mengkomparasi antara dua pedagang.
pedagang es dan juga pedagang bakso. Pedagang es minta cuacanya panas, biarin orang banyak yang beli es, tapi malah dikasih hujan, malah banyak yang laku adalah pedagang bakso. Tapi kan dikatakan di sini bahwa kalau doa dari siapa pedagang esnya nggak dikabulkan, apa nggak sesuai dengan keinginannya, apakah doanya itu nggak dikabulkan? Oh enggak, karena masih ada yang namanya kesehatan dikasih. Terus katanya siapa tahu aja istrinya matang tuh hamil gitu loh. Tapi sama orang lain dengan gaya bercandaan. I don't know ya, dengan Gus Miftah, aku udah ngeliat panjang cuplikannya lebih dari ini, aku tidak melihat bahwa ada relevansi dengan bercandaan yang seperti ini. Ya, aku rasa dari sudut pandang manapun, walaupun dibela sama kuasa hukumnya dan teman-temannya bilang itu hanya gaya khasnya Gus Miftah aja kalau lagi bercanda. Tapi I don't think so. Ini adalah reaksi dari bapak penjual es asongan tersebut, Bapak Sunaji, yang sekarang juga sudah mulai banyak mendapatkan bantuan dari banyak masyarakat yang mau menyumbang. Ini rasanya Bapak Sunaji yang dirasakan. Pak, rasanya gimana Pak? Waktu lagi jualan, kemudian dijadikan bahan bercandaan di hadapan ribuan orang. Rasanya kayak apa sih Pak? Ini yang dikatakan Pak Sunaji, teman-teman. Saya di sana belum dapat, saya di sana belum dapat rezeki, Mas. Ada suara kayak gitu. Saya di sana belum dapat rezeki, malah ada suara kayak gitu. Di telinga saya ya sudah, saya terima apa adanya. Ya begitulah orang kecil Pak ya. Kadang tuh dijadikan alas buat orang-orang yang ngerasa diagung-agungkan. Karena kan di Indonesia kayaknya banyak banget yang mengagung-agungkan Gus Miftah gitu. Kesannya apapun yang dilakukan dan dikatakan tuh kayaknya baik-baik aja gitu di mata pendukungnya. Padahal ini jelas ya, mencederai rasa keadilan di masyarakat. Bahkan juga, kalau kita ingat-ingat, pernah Pak Prabowo juga memberikan statement waktu beliau mengatakan, saya itu sangat menghargai yang namanya pedagang asongan. Ini coba aku putar kembali. Bagaimana presiden kita itu sangat menghargai yang namanya pedagang kecil. Tetapi Gus Miftah yang merupakan utusan khusus presiden, kok kelakuannya seperti itu? Kita coba simak cuplikan yang dikatakan Pak Prabowo, teman-teman. Saya ingatkan ini, saya sangat hormat sama pedagang kaki lima, sama tukang ojol, sama tukang bakso. Itu yang kita hormati. Mereka mulia, mereka jujur, mereka halal. Tuh Pak, mereka mulia, mereka jujur, mereka halal. Karena pedagang kaki lima seperti Bapak Sunaji ini kan mencari makan bukan untuk mau beli pesawat baru, mobil baru, atau hal-hal yang mewah. Mereka tuh bekerja untuk makan besok loh. Jadi seperti biasa sudah bisa kita duga pasti akan ada permintaan maaf. Ini yang dilakukan oleh Gus Miftah, di mana Gus Miftah di sini menyampaikan permohonan maafnya. Permohonan maaf ini apakah pure karena dia ngerasa bersalah atau karena dia sudah mendapatkan teguran dari sekretaris kabinet dari Pak Prabowo di sini? Kita coba simak klarifikasi dari Gus Miftah berikut ini, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftah Maulana Habibur Rahman menanggapi yang viral hari ini. Yang pertama, dengan kerendahan hati saya minta maaf atas kekhilafan saya. Saya memang sering bercanda dengan siapapun, maka untuk itu atas keadaan kepada yang bersangkutan saya akan meminta maaf secara langsung dan mudah-mudahan dibukakan pintu maaf untuk saya. Kemudian yang kedua, saya juga minta maaf kepada masyarakat atas kegaduhan ini yang merasa terganggu dengan candaan saya, yang dinilai oleh masyarakat mungkin bohong. Untuk itu saya minta maaf. Ini juga merupakan introspeksi bagi saya untuk lebih berhati-hati berbicara di depan publik dan masyarakat. Saya juga sudah ditegur oleh Bapak Sesaat yang hadir berada dari Jepang untuk lebih berhati-hati menyampaikan pendapat dan pidato di depan masyarakat umum.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau seandainya mungkin nggak ditegur sama kepemerintahan dari Pak Prabowo, apakah Gus Miftah mau minta maaf? Sebenarnya kejadian ini kan bukan kali pertama ya. Beberapa waktu sebelumnya juga sempat video viral pada saat Gus Miftah itu katanya bercandaan gitu ya, kayak mau nyorin istrinya di depan umum. Katanya itu adalah hal yang biasa bagi keluarga kami, itu adalah bercandaan doang. Tapi kan masyarakat menilainya kok seperti itu. Sekarang kejadian lagi seperti ini. Yang nggak habis pikirnya adalah ada salah satu statement dari pengacaranya Gus Miftah yang memberikan klarifikasi juga, dan beberapa sahabatnya bilang, itu hanya bercandaan doang. Kalian yang terlalu baper, kenapa sampai terbawa perasaan? Apakah kita yang terlalu baper, ataukah empatinya mereka yang sudah setebal itu ya, nggak mempan lagi dengan hal-hal yang humanis seperti ini. Ini kan basic dari hati nurani manusia kan ya. Apa kita berbeda di situ? Itulah guyonan atau gaya bahasa dalam penyampaian syiar, dalam penyampaian sebuah cerita yang dimaknai dengan pertanda-pertanda yang menurut itu merupakan intermezzo dan menarik perhatian para halayak ramai. Kata pengacara Gus Miftah, Herdian Saksono, bahwa itu guyonan dalam syiar dakwahnya untuk menarik perhatian masyarakat. Nggak usah khawatir Gus Miftah, Anda itu sudah menarik kok perhatian masyarakat dengan Anda tanpa memberikan statement seperti itu. Jadi apa ya, ini dan yang buat konyol itu adalah dengan adanya validasi dari orang-orang di sekitarnya pada saat ceramah itu, dengan ketawa, dengan ngakak seperti itu, hati nuraninya di mana ya? Karena kita lanjutkan lagi, salah satu sahabatnya juga membela Gus Miftah. Apa yang dikatakan di sini? Saya waktu itu melihat itu spontan, bagian dari komunikasi Gus Miftah dengan Prabowo, dengan jamaah, ya guyonan biasa. Gus Yusuf bilang ini hanyalah guyonan biasa, bagian dari komunikasi. Secara pribadi teman-teman, kenapa aku membahas hal ini? Karena apa ya, yang dialami oleh Bapak Yusuf tadi ya, Bapak siapa ya, Bapak Sunaji maksudku, yang penjual pedagang asongan tuh banyak di Indonesia seperti itu. Ini mengingatkanku pada zaman aku kecil. Aku belasan tahun juga jualan gorengan, jualan asongan, dan 6 tahun itu adalah yang asongan. Sementara sisa belasan tahunnya itu sudah punya tempat makan sendiri. Dulu ada banyak sekali teman-teman yang suka bercandain aku dengan kata-kata anjas gorengan, anjas es balon. Pada saat aku adukan itu ke guru ya, ke guruku, bahkan salah satu orang tuanya, orang-orang dewasa tersebut bukannya membela aku, tapi malah mereka bilang, lo memang itu kan faktanya Anjas, kamu jual gorengan, kamu jual asongan, kenapa kamu tersinggung? Bagi anak sekecil itu, menghadapi hal seperti itu, ya cuma diem aja, nggak ngerti apa yang harus dilakukan. Dan ternyata, ini terjadi lagi kesekian puluh tahun setelah di era zaman sekarang, Gus Miftah dengan orang yang sudah besar seperti itu, yang sudah termasuk orang kaya raya di Indonesia, dan juga terkenal, melakukan hal seperti itu ke orang kecil, ke Bapak Sunaji, dengan atas nama adalah bercandaan dan spontanitas guyonan dalam sebuah dakwah. Itu adalah hal yang sangat konyol. Dan untuk Bapak Sunaji, ada salah satu bantuan yang sudah didapatkan. Aku yakin open donasi untuk Bapak Sunaji akan banyak. Mudah-mudahan ini akan semakin berlimpah open donasinya. Salah satunya adalah dari ada Sayap Hati ini di Instagram yang memberikan open donasi untuk Bapak Sunaji ini. Kita coba lihat apa yang diberikan di sini dan berapa jumlahnya kira-kira. Waalaikumsalam. Bisa dipikir rezeki saking Mas Bibi yang nggak ditelepon ini 300.000. Ditarin, dulu. 300.000. Ya, aku Pak Menteri Senalet atau sama Tolorami mungkin Bapak sama ini kan nggak ada berkah. Mungkin atau ini Bapak Tolorami. Amin. Pak, terima kasih kawin di yang sudah. Ini baru tidak bermaksud merendahkan, 300.000 itu kita hargai juga, tapi aku yakin, aku lihat dari komentar-komentar di sini, ada beberapa public figure besar, bahkan salah satu ustadz besar juga,
meminta alamat dari Bapak Sunaji, yang pasti aku yakin yang akan didapatkan Bapak Sunaji ini kemungkinan besar nggak cuma ratusan ribu, mudah-mudahan adalah ratusan juta rupiah. Bisa menjadi pelajaran bagi semua orang bahwa jangan pernah ya mengejek orang yang kecil seperti ini, karena aku pernah ngedengerin salah satu ceramahnya Gus Miftah yang viral, katanya hati-hati loh kalau kita itu menghina orang, orangnya nggak ngebalas, itu biasanya akan mendapatkan balasan dengan cepat dari Tuhan. Tapi kalau kita menghina orang dan orang itu membalas menghina kita, kita aman. Apakah ini adalah salah satu bentuk ucapan yang disampaikan di salah satu dakwahnya seorang Gus Miftah? Terima kasih telah menonton video kami. Itulah beberapa reaksi terhadap Gus Miftah terhadap videonya yang sedang viral. Ini menjadi pelajaran buat dua belah pihak. Jadi hikmah dari Gus Miftah sendiri atau dari tukang bakul esnya itu sendiri. Kadang-kadang Allah memberikan sebuah ujian untuk menaikkan derajat seseorang tersebut. Semoga ini ada hikmahnya, jadi pelajaran untuk semua pihak. Karena ada pepatah mengatakan mulut mau harimau. Jadi untuk lebih berhati-hati dalam berbicara. Ini semoga bapaknya tersebut juga nantinya mendapatkan rezeki yang halal, rezeki yang barakah, rezeki yang berlimpah. Dan Gus Miftah selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semuanya selalu mendapatkan nikmat iman Islam dan rezeki yang barakah, rezeki yang halal thayyiban, rezeki yang berlimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian saja dari kami. Manakala ada kesalahan dan kekurangan, kami sebagai manusia biasa tidak luput dari salah dan lupa. Mohon maaf yang tiada batasnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.